Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 4 lagi di video lanjutan dari video yang kedua. Nah, di sini kita akan menganalisa secara kualitatif melalui data log yang sudah ada di sini. Nah, di sini kita sudah terlihat 5 data log, GRSP, RILD atau resistivity, lalu CN4 atau neutron, dan RHUB atau density. Nah, di sini kan kita belum terlihat nih, bentar, pertama kali kita lihat dulu nih secara keseluruhan, secara full. Ini kan belum terlihat nih apa namanya perpotongan di log ini belum terlihat nih soalnya zonanya masih terlalu kecil kalau untuk dilihat di sini. Begitu pula log-log lainnya masih belum jelas. Maka dari itu kita akan menentukan scale-nya itu ke misal ke 2500. Nah, kita lihat dulu nih di sini. Udah kelihatan jelas belum ini nih? Nah, kalau dirasa sudah kelihatan jelas, maka boleh dilakukan pengukuran. Tapi menurut saya ini masih kurang jelas ini. Nah, maka dari itu kita turunkan lagi ke 1200. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini kan sudah bisa, bila dirasa sudah jelas nih bagi kalian, maka kalian bisa mulai menginterpretasinya. Nah, baik. Untuk kelompok kami di sumur Carol A, interpretasinya ini untuk awal gak kita anggap perpotongan di sini karena data data formasinya ini gak diketahui ya xenotopnya di sini. Maka dari itu kita akan mulai menginterpretasi di awal zona Hebner, di awal formasi Hebner. Nah, interpretasinya itu dilihat dari 5 log. Nah, nggak boleh dari ini perpotongan aja nih. Dari awal bacanya dari kiri. Misal nih, batuan sen itu biasanya kan batuan dasar kuat. Sebaliknya, shell itu biasanya tidak memiliki apa namanya tidak memiliki fluida batuan impermeable, jadi bukan reservoir biasanya. Lalu dari RILD, bila makin kanan artinya makin tidak bisa mengantarkan listrik. Nah, itu bisa menandai adanya minyak di daerah situ. Lalu di sini kita ada perpotongan nih, bila makin besar perpotongannya biasanya adalah minyak. Nah, mari kita baca dari awal. Di zona benar ini ada beberapa lapisan sand di sini dan lapisan shell. Nah, di sini ada lapisan shell yang ada perpotongannya. Namun, bisa dilihat dari LILD-nya lumayan kecil nih, di bawah setengah. Maka kita akan skip terlebih dahulu perpotongan ini. Nah, untuk perpotongan yang ini bisa jadi nih, ini ada minyak, bisa jadi di sini. Soalnya di sini ada zona sand, bertepatan dengan resistivity-nya yang besar, lalu adanya perpotongan. Maka dari itu, di zona Hamner ini, yang pertama bisa jadi ada minyak. Lalu kita lanjut ke, nah ini, ada nampak lagi ini sand di sini nih. Lalu bila kita baca di resistivity-nya itu besar. Lalu ada perpotongan yang lumayan besar juga. Maka dari itu kita keep lagi nih si zona ini. Nah, lalu lanjut kita baca di sini. Nah, ini kan shell semua nih, shell. Namun di sini ada perpotongan. Nggak kita anggap. Soalnya ini kita shell. Terus resistnya juga kecil di bawah setengah di zona latan. Nah, skip. Berarti lanjut ke Stalnaker Sand ya. Iya. Di Stalnaker Sand ini lumayan besar nih. Di sini perpotongannya, tapi pertama kita lihat dulu di sini ada sand pastinya ya. Nah, di zona sand ini namun bila kita lihat nih, walaupun ini sand tapi resistnya itu kecil. Maka dari itu bila kita simpulkan di sini itu artinya air, bukan minyak. Soalnya dia resistnya kecil, artinya dia bisa menghantarkan air, bisa menghantarkan listrik. Nah, maka dari itu kita tidak anggap Stalnaker Sand ini sebagai zona reservoir. Nah, dan si Stalnaker Sand ini di apa namanya di sebagian besarnya itu adalah shell, selain sand tadi. Nah, di shell ini juga kecil nih, termasuk kecil walaupun ada perpotongan di sini. Maka dari itu kita akan skip untuk zona Stalnaker Sand ini. Lanjut. Nah, di sini ada lagi nih, di sini belum ada perpotongan. Walaupun zonanya sand banyak di sand di sini, karena tidak ada perpotongan, maka kita skip. Nah, kita mulai masuk ke zona
Atmore shell. Nah, ini shell lah, belum nih. Shell masih belum terlihat nih, walaupun ada perpotongan di sini ya. Ini masih kecil di sini nih. Masih kecil ini, masih di bawah setengah. Lalu ini juga shell, jadi kurang. Dan di sini ada sand, tapi di sini juga kecil resistnya dan tidak ada potongan. Nah, lalu kita masuk ke Mississippian chart ya. Ya, oh chart Mississippian chart. Nah, ini ada zona sand, full sand di sini nih. Namun, resistnya di sini adalah sangat kecil. Sangat kecil sekali, walaupun ada perpotongan. Maka dari itu bisa jadi si sand yang ada di sini itu artinya berisi air. Nah, lanjut nih ke sand yang berikutnya. Nah, ini ada perpotongan juga nih. Nah, ini ada perpotongan nih. Lumayan besar nih. Di sini perpotongan artinya bisa jadi di sini adalah ada sisipan minyak. Karena sisipan maka kita tidak anggap lah. Dia terlalu kecil untuk kita produksi. Namun bisa jadi kita melakukan commingle lah nanti untuk cara reservoir produksinya. Lalu di Mississippian limestone. Nah, di sini kalau kita interpretasi ini sangat besar potensinya ini karena full full sand. Lalu kita lanjut juga resistnya itu juga besar. Lalu ada perpotongan. Nah, tapi ini perpotongannya terlalu kecil nih. Jadi kita interpretasinya ini bisa jadi air atau enggak minyak. Nah, tapi karena di sini gede dan di sini sand, nah, maka akan kita keep dulu. Di sini juga kita anggap sebagai zona reservoir karena lumayan besar ini. Kita lanjut nih ke Woodford Shell. Di sini full shell semua ya, terus ininya kecil. Jadi, ininya lumayan lumayan lah ya. Tapi di sini nggak ada perpotongan nih sayangnya. Maka kita akan skip. Lalu kita sampai ke Simpson Sand. Nah, di Simpson Sand ini ada beberapa sand nih. Di sand yang pertama ini, wah ini besar, lumayan besar nih, lebih dari setengah. Lalu ada perpotongan juga. Cocok berarti kan? Nah, lanjut lagi ke sand yang berikutnya nih, di Simpson Sand. Nah, ada nih Simpson Sand, perpotongan juga lebih besar dari setengah. Maka kita akan anggap ini sebagai zona reservoir. Dan ini ada juga sandnya. Ada perpotongannya juga yang lumayan besar. Maka kita interpretasikan si Simpson Sand ini juga sebagai zona reservoir. Karena ada dua zona di sini nih. Ini cukup untuk diproduksikan. Nah, maka dari itu, bila kita rangkai dari awal, yang akan kita tetapkan sebagai kasaran dari zona reservoir menurut pembacaan Kobolog kami adalah di zona Hebner, di zona Mississippian Limestone, dan zona Simpson Sand. Itu untuk gambaran kasar kami. Nah, untuk gambaran lebih rincinya akan kita lihat di cut off nanti, di hasil cut off and summation. Nanti akan terlihat tuh mana saja perkiraan kita, interpretasi kita yang benar. Akan terlihat di sana zona reservoir dan zona net pay-nya. Nah, jadi untuk video kali ini kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.